Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan membahas tentang bimbingan belajar. Bimbingan belajar atau bimbel merupakan kegiatan pembelajaran tambahan yang diberikan kepada siswa atau anak didik maupun orang dewasa untuk memberikan atau menambah intensitas belajar anak, karena setiap anak memiliki kewajiban yang harus dilakukan sepanjang hidupnya, yaitu belajar. Pengertian menurut para ahli. Bimbingan belajar menurut Omar Hamali adalah bimbingan yang ditunjukkan kepada siswa untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kemampuan yang membantu siswa untuk menentukan cara-cara efektif dan efisien dalam mengatasi masalah belajar yang dialami oleh siswa. Sedangkan menurut Masurya, dalam bukunya Dewa Kentut Soekardi, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dalam sistematis dari bimbingan kepada dan bimbingan agar mencapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan dan optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi menurut pengertian para ahli ini, yaitu bimbingan belajar merupakan yang ditunjukkan kepada siswa untuk mendapat pendidikan yang lebih lagi. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan secara terus-menerus dan sistematis dalam pembimbingan kepada anak agar mencapai kemandirian pemahaman yang efektif. Selanjutnya ada tujuan bimbingan belajar. Bimbingan belajar bertujuan untuk membantu para murid agar dapat menyelesaikan masalah kesulitan belajar di sekolah. Dengan begitu, aktivitas belajar mengajar akan lebih efisien sehingga dapat lebih optimal mengembangkan kemampuannya. Jadi para siswa yang tidak memahami atau mengerti tugas atau pembelajaran di sekolah bisa ditanyakan dalam bimbingan belajar. Menurut pakar pendidikan Abu Ahmadi Widodo Supriyono, ada beberapa tujuan bimbingan belajar untuk siswa, yakni pertama, menjadi metode belajar yang efektif dan efisien untuk siswa. Kedua, menyelesaikan tugas sekolah yang dianggap sulit, mempersiapkan diri untuk ulangan dan ujian, menemukan bidang studi yang sesuai dengan kemampuannya. Keempat, memilih pelajaran tambahan yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah maupun untuk mengembangkan karir di masa depan. Ini beberapa tujuan menurut pakar pendidikan Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono. Yang selanjutnya ada fungsi bimbingan belajar atau bimbel. Yang pertama, membantu memahami dan menyerap pelajaran. Jadi, membantu anak atau siswa-siswa dalam memahami dan menyerap pelajaran yang tidak dimengerti atau sulit dimengerti. Yang kedua, lebih aktif dan pandai bersosialisasi. Jadi menambah teman kepada siswa dalam kegiatan bimbel juga akan lebih cepatnya anak-anak bisa bersosialisasi dengan baik kepada semua orang, guru maupun teman-teman di sekitarnya. Yang ketiga, anak mendapatkan pergaulan positif, karena bimbel merupakan kegiatan yang positif, yaitu menambah ilmu, memberikan gagasan, memberikan wawasan yang lebih luas kepada siswa atau kepada peserta didik yang belum memahami atau mengerti. Yang selanjutnya ada faktor-faktor kesulitan belajar. Ada faktor-faktor internal, yaitu bisa dilihat faktor internalnya. Yang selanjutnya ada faktor-faktor eksternal. Hubungan siswa dengan lingkungan sosial sekolah seperti para guru, pegawai sekolah, teman-teman sekelas dapat memengaruhi semangat belajar siswa. Yang kedua ada faktor-faktor lingkungan non sosial, antara lain jarak rumah dengan sekolah, jauh atau tidaknya, menguras waktu atau tidaknya, dan energi siswa sehingga siswa sering mengeluh kecapean. Letak geografi sekolah, jika sekolah dekat dengan pasar atau jalan raya maka akan berakibat suasana bising dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Jadi akan kegiatan sekolah di lingkungan sekolah tidak akan belajar sesuai dengan efektif karena terganggu oleh suara atau kebisingan di sekitar. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.